kalaupun kita udah rajin-rajin mazikir dari ibu, sekali itu baca mawanta, walaupun kita latah-latah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak ada makanya buka zikir nah. Kadang nahan mengalir manta hidayah ibu, berzikir mang kita, la ilaha illallah, enggak. Sekali hamil ibu, enggak cukup. Kenapa begitu? Kenapa saya cerita ibu? Jadi malaikat kan pencabut nyawa ibu, lupa Israel. Oh, malaikat Israel. Jadi malaikat Israel kajian akan mencabut nyawa 40 hari naik laku mati hari ketengah kita kan gitu. Jadi setelah dicabut nasara nyawa umat manusia hamba Allah seorang laki-laki sabcaya baru meribukan waktu endaya sekal menengan karya agak nanur kebaikan dalam dada karya henda si henda di bekanan memang. Dia malaikat endai ibu memekau orang bagi kita memekah. Ya operasi na orang bagi operasi kita siap di bekana tutup na balik enggak tutup. Orang balik. Orang tuh peluang mempantang. Nah, dah. Jadi bekana selalu bekana pakai sana dulu. Pakai sana kiri kanan muka belakang. Orang lo kare para kebaikan. Tutup na bekana nuate. Dengan nate bukan nate dari tengah na periksana. Orang manglot sendi kare para kebaikan. Setelah ini buka nama bawah bagian lidah nama ibu-ibu di ujung lidah melengket ke langit-langit atas kalimat la ilaha illallah. Gara-gara enda mau diampunkan iya ibu-ibu. Gara-gara enda mau ampun dosana masuk surga. Maka kata Allah kalimat la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk ke dalam aman ia. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah indah diharamkan Allah jasadnya dari api neraka. Endah mau iman dulu. Jadi ibu iman endah perlu kita perjuangkan. Dengan karya ibu pengajian kita hidupkan ibu. Kita tetap mengaji supaya kita lumaha ketika sakaratul maut, tapi kita tutup waktu mengaji kita tutup dengan zikir ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kali jadi supaya lemah ibu ketika kita lemah sakaratul maut hadir mau amalan la ilaha illallah indah. Karena hajirna kita hadir di majelis ilmu, hadirnya sendiri. Ya ilmu indah ibu pelita. Al ilmu misbahun. Ibu-ibu, ilmu itu pelita dari dalam. Kalau rajin-rajin kita mengaji ibu-ibu, punya penyakit batin dalam hati ten, ia akan menerangi. Minimal, kalau rajin-rajin kita bagikan masalah penyakit batin dan dendam, karir, dengki, hasad, endam, merusak amal ninta. Walaupun tongdeng, balik mengaji, tongdeng maya, balik nan, tongdeng maya. Tapi minimal ibu-ibu sesekali nan lot penahan ngabagasnya. Ngejari, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Maka bisa mang ibu-ibu. Karena ya memang al ilmu misbahun, ilmu itu adalah lampu ini menerangi. Kalau gelap-gelap di bagas ibu-ibu, maka menerangi. Makanya katakan dai, kalau fikih itu adalah nur akal. Kalau bercahaya akal kita, disentah nama hati kita ibu. Maka selagi sentang hati kita, bersih hati kita, maka iman kita tetap cemerlang, akhlak kita tetap bagus, hidup kita dalam beramal, mati kita dalam beriman. Jadi kita beriman kepada hari akhir. Ini awalnya ibu-ibu kematian. Baru nahan lot kubur. Kita mesti meyakini kubur itu ada siksa. Malaikat yang menanya dalam kubur dan mencambuk isi kubur. Mungkar dan nakir atau kiram mungkar dan nakir tapi tentang mungkar nangkek ulang mungkar nakir mungkar sarah nakir sana mungkar menanya nakir kalau orang bisa jauh kalau ditanya nama Rabbuka malah orang kita kenal Allah kita malah orang kita toh sifatnya yang 20 ini ibu hafal beserta dalil akal dan dalil nakalna mungkin bisa dijawab ibu. Tapi kalau rajin-rajin mengaji diulang-ulang
waktu mengaji lo kita ulang-ulang wujud kidam baka malah pada lawadisi. Walaupun kita orang hafal, insya Allah rumah ia akan bisa membantu. Di hadirnya kita di majelis ini, ibu-ibu bisa memudahkan sakaratul maut, bisa memenuhkan timbangan, bisa mengimbangi kita di dalam kubur. Nah, ilmu-ilmu yang kita pelajari ibu-ibu, ini nahan rumah ketika kita dalam kubur, ia akan menjelma menjadi manusia. Ia yang akan mengimbangi kita. Maka kalau menuntut ilmu anda ibu-ibu lebih bagus daripada kalau syahid sebenarnya ibu-ibu. Maka apa ya ibu-ibu? Menuntut ilmu bukan ilmu kan? Sesahan tabareng pesesa, capet mata ta, gue kajota, bohat, paling bohat. Karena disuruh ibu-ibu berperang mau Palestina, kira-kira sama ibu-ibu. Bagi umat Palestina, lo batu-batu ompong ke kain muka Israel ini, tahu ibu-ibu berat dong, berat sangat. Bagi mau sama pala nawak menuntut ilmu kepekan, maka menuntut ilmu payah begitu. Payah ditanya begitu mengaji kita, kayak gitu. Ada seharusnya ibu kecil harus sampaikan. Ibu-ibu wajib mengaji setiap minggu. Lepas dosa ibu kecil. Kalau ibu kecil tidak perintahkan, berdosa. Kenapa? Iya. Karena pemimpin itu suatu saat nanti akan ditanya ke pemimpinannya. Malah enggak diperintahkan oleh ibu kecil. Nahan kecil, siap enda. Kau jangan itu kecil. Siap kecil enda. Sampaikan isi ketua pengajiannya. Wajib bu mengaji tiap minggu sekali. Tiap abu. Ibu kecil. Berarti wajib ibu kecil lepas. Gusto na pa ako masalah. Wajib. Langsung na disampaikan. Kalau berhalangan ya. Berhalangan. Nah, jadi ini berarti kepada masyarakat berarti nggak pernah diucapkan. Walaupun sebenarnya kewajiban menuntut ilmu anda ibu-ibu. Iya, pardunya pardu. Sembahyang pardu kan ibu-ibu kan? Di atas pardu loreng pardu. Ini mau menuntut ilmu. Puasa pardu ibu-ibu. Di atasnya loreng pardu. Menuntut ilmunya puasa. Haji pardu. Di atasnya haji loreng pardu. Menuntut ilmunya haji. Berbakti kepada suami pardu wajib. Di atasnya itu loreng kewajiban. Belajar punya cara berbakti kepada suami. Berbakti kepada orang tua wajib. Di atasnya itu lo kewajiban. Loreng yang wajib kare menuntut ilmu. Mengajak anak, mendidik anak ibu-ibu wajib. Di atasnya lo kewajiban. Punya cara menuntut ilmu supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Punya cara mengajak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Bagi kita mampu bukan makalah yang soleh. Kemudian kita doakan selalu. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Maka ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan pengajian kita dan ibu, kita selalu diberikan Allah keberkahan dalam umur. Kita selalu istiqamah, kita diberkahi rezeki kita ibu. Kemudian kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita enda lumah seluruhnya menjadi pejuang-pejuang agama Allah ibu. Lumah ditanya kita salah-salah. Setelah ibu kecil ditanya baru kita. Lo perintahkan kau kan mengaji, lo kalau lepas ya, baru kita salah-salah ditanya. Lo kalau mengaji, ini kita gelangan bu. Di TPA gelangan bu, lu baitin. Ada mengaji. TPA malam. Lo yang mengaji di lo, bekas mengaji di lo. Lo yang mengaji di lot, meralat lot, arti ditahan malaikat cambuk nah. Mela orang hadir, yang mana ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu. Dan mudah-mudahan kita ini juga bisa membantu seluruh ulama-ulama kita, ibu, orang-orang soleh, supaya kelak kita juga akan mendapat syafaat. Ya ibu kan? Kalau kita bantu perjuangan ulama, beda orang alim dengan kelak ibadah ibu. Kalau ibadah lumah merangkul kecah orang ibadah dan orang alim kita lumah seluruhnya meniti jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim enda di tepi enda neraka, di tepi ada kiamat. Di bawahnya adalah api yang menyala-nyala. Ia
lebih halus daripada rambut dibelah 7. Satu helai rambut dibelah 7 lebih tajam dari sebilah pedang. Lot kalak yang lumahak melewati syarat ini seperti kilat yang menyambar. Lot lumahak merangkak dawuh. Kalau nggocan dawuh api nakaka menjalokan. Tapi melanggoca sohna dengan ibu-ibu, maka berarti engkau tentu surga yang didapatina. Maka ketika orang ibadah dan orang alim engkau sampai di duana selamat, orang ibadah dari dikatakan oleh Allah, masuklah kamu ke dalam surga, nikmatilah apa yang sudah kamu kerjakan selama ini. Dikatakan nama ibadah. Kalau sembahyang, kalau puasa, kalau rajin mengaji, ini dikatakan nama begini, masuk ibadah. Kalau yang alim dai, kalau para ulama-ulama dai, dikatakan oleh Allah, tunggu sebentar, jangan masuk dulu. Seru dulu. Siapa-siapa yang kamu sayangi, siapa-siapa yang sudah membantu kamu, siapa-siapa yang mencintai kamu di dunia, beri syafaat sekarang. Tolong sekarang, isi agak temu, mbah kau masuk. Sesungguhnya engkau tidak memberi syafaat, tapi aku menerima syafaatmu doa Allah. Kata gue nama ibu-ibu pengajian di desa Sukamakmur, masuk kata ya Allah Nena. Semoga ya. Yang ikut-ikut menyumbang untuk muzakarah, masuk kata ya Allah Nena. Yang bersedekah banyak-banyak, masuk seluruhnya. Yang membantu, yang mencintai, yang seluruhnya, baik dengan tenaga, pikiran dan harta seluruhnya. Berarti ini mau untungnya kan alim itu. Jadi kita bisa menumpang lemah. Bisa lemah kita mendapat kasih sayang ibu. Jadi itu saja ibu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Barangkali dalam penyampaian gue yang kurang daripada yang cukup ibu. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih di atas segala perhatian ibu. Enggak dimaafkan ibu, mohon maaf segala kesalahan, dan mudah-mudahan kita akan selalu istiqamah ibu dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja, kita tutup sedikit dengan zikir. Nangis